Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan beruntun, Bu ya. Saya mohon maaf nih. Pertemuan beruntun yang mungkin kita ketemu di pekan yang lalu. Ya, pekan yang lalu, ya. Dan di bulan ini diajukan di pekan pertama. Karena qadarullah di pekan keempat saya tidak bisa dan uzur, ya, karena uzur. Baik ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, dan insyaallah pada hari ini mudah-mudahan ya dapat selesai di bab ke-27. Ini bab mengenai apa ibu-ibu? Mengenai nusyrah. Nusyrah. Ma jaa fi nusyrah. Itu bab mengenai yang kita artikan kemarin. Nusyrah adalah halus sihri anil mashur. Ini makna dari nusyrah. Yani bab mengenai menyembuhkan sihir atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nusyrah itu adalah proses penyembuhan. Proses penyembuhan orang yang terkena sihir. Yaitu makna dari nusyrah. Di mana mu'allif rahimallahu taala kemarin membawakan banyak dalil. Ya, ibu-ibu ya, banyak dalil. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Diriwayatkan Imam Ahmad. An Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anis nusyrah faqala hiya min amali syaitan. Di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum nusyrah, hukum menyembuhkan sihir untuk orang-orang yang terkena sihir. Maka Nabi SAW menjawab, hiya min amali syaitan. Bahwa nusyrah itu termasuk perbuatan yang selalu yang diamalkan oleh syaitan. Begitu juga beliau rahimahullah ta'ala mu'allif membawakan dalil hadis ya, atau yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa seorang ya, ulama Qatadah pernah bertanya kepada Ibnul Musayyab. Apa pertanyaannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bertanya tentang kondisi seseorang yang terkena sihir, bahkan disebutkan ya tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Dan pertanyaan Qatadah kepada Ibnu Musayyib adalah, bolehkah laki-laki ini disembuhkan dengan cara nusyrah? Dengan cara nusyrah. Apakah boleh? Atau tidak boleh? Atau tidak boleh? Lebih baik dengan cara yang lain.
Maka Mas Misli mana nih? Terlalu besar ya. Mas Misli. Maka Ibnu Musayyib menjawab, ya, perkataan Qatadah dijawab dengan perkataan menjawab dengan perkataan la ba'sa bih innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak mengapa, kata beliau, tidak mengapa atau tidak apa-apa disembuhkan laki-laki ini dengan nusrah, ya, tidak apa-apa laki-laki ini disembuhkan dengan nusrah, kata beliau, wala ba'sa, la ba'sa bih. Beliau berargumen apa? Innama yuriduna bihil islah, karena keinginannya untuk disembuhkan dengan nusrah itu adalah merupakan suatu kebaikan, ya, menolong orang, menyembuhkan orang, itu kan suatu kebaikan. Dan beliau melanjutkan fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, dan apa-apa yang bermanfaat, sesuatu apa saja yang bermanfaat, maka itu tidak ada larangannya atau tidak dilarang. Maka dua dalil ini yang mungkin kemarin sempat kita singgung, Ibu, ya, bahwa dalil ini sepertinya kok berlawanan antara perkataan dari atau sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa hiya min amali syaitan, bahwa nusrah itu termasuk amalan syaitan. Tapi Ibnu Musayyib ketika ditanya oleh Qatadah malah dijawab wala ba'sa bihi, tidak apa-apa. Maka sekali lagi kemarin saya mengajak pada ibu-ibu semua, ketika melihat dalil, membaca dalil, maka lihatlah apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jangan sampai kita memahami oleh sendiri. Sepertinya dua dalil ini kontradiktif, berlawanan. Ini enggak boleh, ini boleh, ya. Sedangkan para jamaah sekalian, kemarin para ulama menjelaskan, kita jelaskan bahwa dalil yang pertama kemarin kita sebutkan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang an-nushrah, tentang nushrah, dan Nabi SAW menjawab hiya min amali syaitan, bahwa nushrah menyembuhkan sihir untuk orang-orang yang terkena sihir. Beliau mengatakan hiya min amali syaitan, dia adalah satu di antara perbuatan syaitan. Maka dijelaskan oleh para ulama, para jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud bi isnadi jayyid, dengan isnad yang baik. Hadis ini menunjukkan anna hadal hadis jadulu ala, ya, annaha munhiya anha, bahwa hadis yang mulia ini, ibu-ibu, menunjukkan mengenai larangan nushrah, menyembuhkan sihir terhadap orang yang disihir. Karena Nabi mengatakan iya min amali syaitan. Namun perlu dipahami bahwa nushrah yang dimaksud atau nushrah yang ditanyakan oleh sahabat
kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab bahwa nusroh yang ditanyakan itu merupakan amalan syaitan, adalah nusroh yang dipahami atau dikenal pada zaman jahiliyah. Jadi an-nusroh yang dimaksud an-nusroh fi hadzal hadis dari hadis yang mula ini, wahiyan nusroh allati ta'rifu indal jahiliyah, yaitu nusroh yang ditanyakan oleh sahabat ini tentang hukumnya kepada Nabi SAW adalah nusroh yang biasa atau sudah terjadi pada zaman jahiliyah. Ya. Dan kemarin kita sebutkan sebabnya li'anna fiha alif lam. Li'anna fiha al. Karena di sana di lafaz nusroh itu ada alif dan lam lil ahdi. Yang maknanya adalah, ya kemarin disebutkan apa? Lil ahdi, Bu. Maknanya sudah lengkap dan tidak perlu dibahas lagi, dirinci lagi, karena memang sudah ditentukan, udah makrifah, udah yang dimaksud gitu. Maksudnya apa yang dimaksud? Yang ditanyakan nusroh itu adalah nusroh bukan semua nusroh, tapi nusroh yang terjadi pada zaman jahiliyah. Yang tentu pada zaman sekalian rahimakumullah, nusroh yang terjadi pada zaman jahiliyah adalah nusroh yang mengandung kesyirikan, mengandung kekufuran, mengandung kesyirikan, mengandung kekufuran. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya tentang nusroh yang dimaksud adalah nusroh yang beredar di zaman jahiliyah, maka Nabi SAW menjawab, hiya min amali syaitan. Ya. Karena kemarin kita sebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, bahwa nusroh itu dibagi menjadi dua, Ibu ya. Wahiyya naw'an. Nusroh itu dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah an-nusroh birruqyah wa ta'awudzat wal adawiyah wad da'awat wa da'awat. Fahadha jaiz. Yang pertama adalah nusroh dilakukan dengan cara yang syar'i. Nusroh dilakukan dengan cara yang syar'i, yaitu apa? Dengan apa? Dengan ruqyah. Ruqyah, ruqa. Artinya membacakan bacaan kepada orang yang terkena sihir, itu namanya ruqyah. Tapi tentu ruqyah ini ruqyah yang syar'i, ya Ibu ya. Bukan ruqyah yang syirik. Karena ruqyah juga ada dua. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirik. Ruqyah yang syar'i adalah dibacakan dengan bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quranul Karim. Dibacakan surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, ya, surat As-Saffat, surat Al-Jin, dan seterusnya. Surat Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Meruqyah atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian dibacakannya dengan jahar. Nah ini salah satu membedakan antara ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang syirik. Itu biasanya bisa dilihat dari cara membacanya. Kalau dibacanya sir, ada Ibu ya, ruqyah itu ada yang membaca sir. Kadang bibirnya ya, membaca, tapi kita tidak tahu apa yang dibaca, gitu ya. Ruqyah yang syar'i dibacakan dengan jahar. Dan seterusnya yang membedakan antara yang syar'i dan yang syirik ada. Dan cara yang syar'i itu termasuk ya, ruqyah yang syar'i
termasuk bagian nusyroh yang dibolehkan. Jadi meruqyah itu maksudnya begini, Bu. Ibu nggak harus datang kepada orang yang bisa meruqyah, biasa meruqyah gitu. Ruqyah mandiri juga bisa. Membacakan bacaan-bacaan yang syar'i dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalkan ya, putra putri kita sakit. Sakit, Bu. Sakit apa? Apa saja. Jadi ruqyah itu tidak identik dengan orang kesurupan. Ibu kalau mau diruqyah kalau di kesurupan. Begitu aja ya. Sedangkan ruqyah itu tidak harus. Tidak harus, Ibu. Sakit apa saja itu bisa diruqyah, termasuk sakit perut. Sakit hati juga bisa. Bahkan ini perlu diruqyah gitu ya. Kenapa kamu nggak mau sholat? Lagi sakit hati aku. Diruqyah tuh orang begini. Karena nggak mau sholat. Biar setannya lah lari. Iya. Nangis malam-malam. Ibu jangan ikut nangis. Kalau ikut nangis malah jadi panik. Tapi bacakan ayat-ayat Al-Quran di rumahnya. Begitu Ibu ya. Walaupun kadang-kadang anak nangis juga harus diperiksa dulu. Nangis kok malam-malam gitu. Coba cari barangkali digigit semut gitu ya. Iya. Udah dibaca-bacain kok nangis mulu Ustadz ya. Ternyata di ketiaknya ada semut merah tuh. Dia kan gak bisa ngomong si bayi ini. Ini ada semut mama. Enggak. Dia aplikasinya apa? Dengan menangis. Apa saja Ibu. Termasuk sakit gigi ya. Sakit gigi lagi senat-senot kok membaca Al-Quran. Dengerin. Perdengarkan Al-Quran coba Ibu. Dengan merotal gitu. Jangan buru-buru panggil Ustadz untuk ruqyah anak kita yuk. Udah. Nanti udah sembuh. Ustadznya pulang. Setannya datang lagi. Kenapa? Sebenarnya yang diperlukan adalah rumah itu sering dibacain Al-Quran. Penghuninya. Makanya ada orang yang sering nyewa ya. Nyewa orang untuk baca Al-Quran di rumahnya. Setelah yang disewa itu pulang. Rumah itu balik lagi ya, balik maning setannya. Kenapa? Yang penghuni rumah tidak mau baca. Nah iya. Jadi bacain Al-Quran. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi al-Quran yafiru syayatin atau kama qala Nabi sallallahu. Bahwa rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran dalam riwayat lain fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah di suratil Baqarah di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya yafiru syayatin. Syaitan itu akan lari. Dia pas waktu dibacain setannya lari. Yang bacain pulang setannya deket lagi. Kamu udah punya tempat tidur di rumah ibu kok. Begitu ya. Baik. Tentang ruqyah kita sudah bahas insyaallah. Kemudian juga dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan doa-doa. Kemudian nusrah dengan menggunakan obat-obatan yang dibolehkan. Yang mubah, yang dibolehkan. Fahadha jaiz. Maka ini cara-cara yang seperti ini nusrah yang dibolehkan. Nusrah yang kedua, wathani, nusrah yang kedua kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah halu bisihri mislah. Yakni menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Demikian Ibu ya. Menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Yang ini itu banyak modelnya. Ibu ya, banyak modelnya. Model-model yang kemarin kita sebutkan ada berapa? Sekitar ada 3 ya. Ada 3 atau ada 4 nih? Ada 4. Ya, yang Ibu bisa baca kembali. Nah,
Sihir yang kedua, nusroh yang kedua, yaitu nusroh yang kedua, yaitu nusroh yang dilakukan dengan sihir sejenisnya, yang ini tentu nusroh yang tidak dibolehkan, Bu ya, nusroh yang tidak diperbolehkan. Maka inilah nusroh yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang beliau menjawab hiya min amali syaitan, yaitu nusroh yang kedua, nusroh yang mengandung kesyirikan, ya, mengandung kesyirikan. Mana buktinya? Di antaranya adalah nusroh yang mengandung kesyirikan, ibu-ibu, bahkan mengandung kekufuran. Karena nusroh yang kedua ini menjadikan seseorang itu mendekat kepada syaitan, bertakarub kepada syaitan. Arti bertakarub apa, ibu? Secara bahasa ya mendekat ya. Tapi kalau kita bilang kita bertakarub kepada Allah dengan cara apa? Ibadah. Maka seseorang yang melakukan nusroh sihir dengan sihir, menyembuhkan sihir dengan sihir, maka pada hakikatnya dia itu bertakarub kepada syaitan, mendekat kepada syaitan. Ya, dengan cara apa, ibu? Dengan cara melakukan hal-hal yang disukai oleh syaitan. Benar tidak? Kalau kita bertakarub kepada Allah, artinya kita melakukan ibadah, hal-hal yang diperintahkan dan disukai oleh siapa? Oleh Allah. Maka seseorang ketika melakukan sihir, melakukan nusroh dengan sihir, pada ikatnya bertakarub dengan syaitan. Caranya dengan melakukan apa yang dicintai oleh syaitan. Yang ini bagian dari ibadah. Ya. Contohnya apa? Kemarin disebutkan dengan cara bernazar. Mungkin syaitan memberikan syarat, aku akan sembuhkan anakmu, tapi dengan catatan engkau bernazar untukku. Apa nazarnya? Nyembelih kambing di malam Rabu Kliwon, di jam 12, tidak ada orang yang melihat, dan ketika menyembelih sebut namaku. Ini kan hal-hal yang dikatakan adalah mendekat atau takarub pada syaitan. Karena apa? Melakukan hal-hal yang diperintahkan sekaligus hal-hal yang itu disukai, dicintai oleh syaitan. Ya, bernazar, wadzabah, wada'a, wadu'a, wal istighatsah, wassujud, wa nahwa dzalik. Dengan melakukan apa? Dengan nazar, melakukan sesembelihan, meminta, beristighatsah, bersujud kepada syaitan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy pada zaman jahiliyah. Ketika ditanyakan kepada Nabi, tentu Nabi mengatakan hiya min amali syaitan. Sekali lagi itu yang kita bahas. Artinya jangan sampai kok beda ini antara Nabi dan ulama. Kok ini Nabi nggak boleh tapi ini penjelasannya ternyata. Artinya apa? Nabi tentu tahu yang ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan nusroh secara umum, tapi nusroh yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, bab mengenai laba sabihi innama yad'una innama yuriduna bihil islah. Jawaban dari siapa kemarin? Ya, Ibnu Musayyab. Maka yang dimaksud ini adalah nusroh yang dibolehkan. Nusroh yang dibolehkan. Seperti itu ibunya. Jadi nusroh yang dimaksud dalam yang dipertanyakan kepada Ibnul Musayyab adalah tentu nusroh yang dibolehkan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang disebutkan ruqyah dan seterusnya. Baik, ini ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas. Maka kita lanjutkan mengenai
sedikit pembahasan mengenai khilaf ulama. Khilaful ulama, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan mengenai nusyroh dengan sihir. Karena kemarin ada satu bahasan. Jadi misalkan yang menghilangkan bukhul itu kemarin siapa Ibu? Yang nomor 2 yang dibolehkan adalah si penyihir itu sendiri, ya Bu ya. Yang kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang tidak boleh haram itu nomor 1, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 2 yaitu yang melakukan atau yang menghilangkan nusyroh itu siapa? Yang menyihir itu sendiri. Nah, ini kan kemarin kita sebutkan sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama menghalalkan. Sebagian ulama menghalalkan. Kenapa? Ya, ini ada sebab-sebabnya. Maka kita akan sebutkan. Jadi perbedaan ulama di sini mengenai nusyroh bisihri dengan sihir, nusyroh dengan sihir, maka kita sebutkan ada 2 pendapat. Yang pertama menghukumi nusyroh dengan sihir itu haram. Nusyroh menyembuhkan orang yang sihir, terkena sihir, bisihri dengan sihir juga, maka dihukumi haram. Ya. Dalilnya banyak yang disebutkan ini. Yang pertama, Zuila, nah ini dalil yang pertama yang dipakai oleh yang mengikuti pendapat yang diharamkan, yaitu dalil mengenai Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani nusyroh faqala hiya min amali syaitan. Nah ini hadis yang pertama ini adalah hadis yang kita bahas tadi. Nah itu dalil nusyroh dengan sihir haram. Dalilnya hiya min amali syaitan. Itu Nabi SAW yang mengatakan. Ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini tidak merinci tentang nusyroh memang. Akan tetapi yang dimaksud nusyroh dalam hadis yang mulia ini adalah ma'ruf. Nusyroh yang dikerjakan pada zaman jahiliyah, yaitu nusyroh sihir dengan sihir. Maka tidak boleh. Ini yang pertama. Dalil yang kedua ibu-ibu. Yang mengharamkan apa? Nusyroh. Sihir dengan sihir. Yaitu dalil larangannya untuk mendatangi dukun dan penyihir. Larangan mengenai mendatangi dukun dan penyihir. Dalam hadis yang pernah kita baca, man atakahinan. Ibu ya, man atakahinan. Kemudian yas'aluhu an syai'in au fi ma'na lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman au kama qala sallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan kemudian yas'alu an syai'in, ya, bertanya tentang sesuatu kepadanya. Tentu pertanyaan kalau kepada dukun apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaan yang aneh kan? Itu, kok kenapa aku nggak bisa punya uang banyak ya gitu. Bisa digandain nggak uang saya ini, gitu ya. Kemudian juga yang lainnya. Tentang jodoh, tentang rizki. Ya, itu semua adalah hak siapa? Allah. Ditanyakan kepada dukun. Jadi kan dia mengakui bahwa dukun itu mengetahui. Begitu Ibu ya? Maka orang yang seperti ini datang kepada dukun dan nanya aja, cuma nanya. Maka apa akibatnya? Lam tuqbal salata lahu arba'ina yauman au kama qala sallam. Maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yo, Ibu ya. Artinya ini larangan ibu-ibu. Larangan mendatangi dukun. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa
nusroh, menyembuhkan sihir dengan sihir itu boleh, ini larangan. Datang aja nggak boleh kepada tukang sihir, kepada dukun. Apalagi ini dilakukan oleh mereka sendiri, maka nggak boleh. Ini dalilnya yang pertama. Dalil yang kedua, orang yang datang kepada dukun yang tadi bertanya, ya ibu ya, bertanya, biasanya sang dukun menjawab, betul itu ya bu? Biasanya sang dukun itu menjawab. Ketika ibu bertanya kenapa ya, kok tahun ini udah mau akhir nih 2022, keluarga saya itu sakit-sakitan mulu. Sakit-sakitan terus. Si dukun bertanya, ibu rumahnya ngadep kemana? Ngadep ke selatan, pindah ngadep ke timur. Lah, yang ngadep tembok orang, Pak. Gitu ya. Yang di perumahan kan nggak bisa dibelak-belok bu ya. Dukunnya nggak tahu dia ya. Dukunnya tidak tahu. Udah ya, jangan susah-susah. Ya udah nyembelih ini, nyembelih itu, melakukan ini, melakukan itu ya. Di rumah ibu gantungin kolor hijau atau apa gitu. Gantungin jahe, gantungin kembang 7 rupa, gantungin uang 100.000 ya. 5 gitu ya. Masya Allah, digantungin macam-macam. Terus warna cat ibu ganti, catnya apa itu? Hijau, jangan hijau, ganti apa? Pink. Aduh, suami saya nggak suka, saya nggak suka. Gimana? Anak saya nggak suka, laki-laki semua. Gara-gara itu ibu ikutin kan, diganti dengan cat warna pink. Nah, ketika orang datang kepada dukun atau tuang sihir, itu mengharuskan orang yang datang itu pasti melazimkan atau mengharuskan dia harus mengikuti perkataan si dukun itu. Betul tidak ibu? Sedangkan ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa perkataan dukun dan penyihir itu kekufuran. Artinya ada orang mengatakan, gak apa-apa menyembuhin sihir dengan sihir. Sama aja melazimkan perkataan si dukun, si penyihir ini. Sedangkan kita tahu bahwa perkataan penyihir itu kan kekufuran. Masa perkataan kekufuran kita ikuti? Nah ini dalil yang kedua yang ya mengharamkan nusroh dengan sihir. Menyembuhkan sihir dengan sihir. Kemudian dalil yang ketiga, berobat kepada dukun atau tukang sihir itu merupakan bentuk perobatan yang haram ibu. Melakukan termasuk pengobatan yang diharamkan. Ya. Yang diharamkan, kenapa? Ya memang tadi Nabi melarang kepada dukun. Bahkan dalam riwayat lain, man ata arrafan aw kahinan fatasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, kahinan aw arrafan aw kahinan, orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap tahu, atau seorang dukun. Kemudian kalau yang pertama tadi kan ibu cuma bertanya. Kalau yang hadis kedua ini, fatasaddaqo bima yaqul, dia menjawab, ibu yakini, mempercayai, membenarkan. Tadi ibu ngelaksanain, ya, digantungin uang 100.000 5, digantungin apa namanya pohon daun apa gitu, bidara misalkan, dan seterusnya. Maka namanya ibu ngikutin, tapi diawali. Kenapa ngikutin? Pasti karena yakin dan percaya. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi apa? Waqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini dianggap telah kufur
mengingkari dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Apa maksudnya? Dia sama saja ya mengingkari firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa yang mengetahui ghaib adalah Allah saja. Diingkari oleh dia. Nah, jadi itu merupakan berobat yang diharamkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha anzala da'a wa dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawau wa la tadawau biharam. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit berikut obatnya. Menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Kecuali apa Ibu? Kecuali maut. Apa? Apa obatnya? Gak ada obatnya. Apa kata Nabi? Maka menjadikan seorang setiap penyakit berobat kepadanya. Maka kata Nabi, fatadawau, berobatlah kalian. Jadi ketika kita sakit, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya untuk berobat. Jadi jangan diem aja. Ntar juga sembuh sendiri. Harus ada ikhtiar. Ya, harus ada ikhtiar Ibu. Iya. Obatnya apa Ustadz? Apa aja. Nah, saya mah biasa enak kalau udah penyakit begini langsung dikerik. Gitu ya Ibu ya? Dikerik tuh sembuh. Masya Allah ya. Itu obat manjur tuh Bu, kerik tuh ya. Tapi kalau diserik kerik sakit banget. Kalau enggak lagi sakit dikerik lagi ya. Kan sakit lagi tambah. Tapi itu obat biasa. Alhamdulillah. Yang penting boleh. Hal yang dibolehkan. Kata Nabi, jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ini hadis pun Ibu bagi kita Ibu. Sekalipun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat ketika kita sakit, tapi jangan sekali-kali kita yang penting sembuh. Obat apa aja, mau halal, mau haram enggak apa-apa. Jangan. Ya. Ada obat-obat yang haram. Haram dari cara apa namanya? Cara mendapatkannya itu haram juga bisa. Bisa juga haram dari zatnya. Haram dari zatnya. Misal gini. Ada obat sembuh nih, kalau obat penyakit A sembuh. Tapi Ibu paham itu dari apa namanya? Dari daging yang memang diharamkan. Maka nggak boleh. Karena itu haram dari zatnya Ibu ya. Dari zatnya. Jangan diminum. Tapi udah banyak orang gini sembuh. Contoh misalkan penyakit apa namanya Ibu? Asma ya. Diobati pakai sate kelinci. Atau pakai ati unta, katanya begitu ya. Maka kita lihat kelinci itu halal apa haram? Dagingnya. Hah? Halal apa haram? Oh, halal. Halal Ibu ya, halal. Yang penting di sebelahnya dengan maca bismillah. Itu. Kalau kelinci sendiri ya, kalau beli mah makanya baca bismillah. Kita kurang tahu kadang-kadang mereka menyembelihnya seperti apa. Nah, iya. Terus ati unta halal. Banyak di sana. Halal katanya. Ini ati unta. Terus apa lagi? Apa lagi Bu? Kalau cacing? Hah? Halal apa haram?
Binatang yang menjijikan ya. Benar nggak Bu? Tapi gimana Ustaz? Saya penyakit tipes saya sembuh dengan itu. Itu ya. Baik. Saya nggak mau jawab. Ibu cari sendiri ntar ya. Kadang banyak nyanyi gitu ya. Iya. Cacing halal apa haram? Itu. Tanyain dulu halal apa haram. Itu ya. Baik. Itu dalil yang ketiga. Artinya berobat dengan cara yang demikian itu cara yang diharamkan. Mendatangi dukun, nanya. Apalagi maaf ya, dukun itu juga kalau sakit perut ke dokter. Iya benar nggak Bu? Dukun itu kalau lagi sakit kepala itu beli obat. Ibu sakit kepala ke dia, kan lucu. Itu satu. Ini logika kasarnya begitu. Karena saya begitu. Yang kedua, ibu datang ke sana pingin gandain uang. Kalau dia bisa gandain uang, kenapa dia masih miskin gitu loh? Kan tinggal gandain uang. Kalau ada anak mau sekolah anaknya dia nih. Ini bapak mau berapa? 100.000. Nih 100.000. Kan gampang. Tapi kenapa dia juga harus banting tulang? Logika ininya begitu ibu. Kalau memang dia bisa gandain uang, pasti dia kaya duluan. Udah kaya dulu daripada kita. Begitu. Kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Makanya saya pernah sampaikan kan, ada pertanyaan katanya ada orang sakit gigi, ya. Dia paginya makan obat. Ya, kemudian zuhur disembuhin tuh pakai sama orang yang pintar katanya. Diapain, diolesin apa dipegang ininya pakai tangan, dibaca-bacain. Itu kemudian langsung sembuh Ustaz. Saya bilang, Bapak tadi pagi makan obat nggak? Makan obat. Mungkin obat itu yang nyembuhin karena prosesnya baru 4 jam kemudian gitu. Kan gitu kadang-kadang ya. Langsung mempercayai. Makanya sebenarnya ibu maaf ya, kadang memang nggak tahu ya. Apa sih namanya kalau bahasa ibu ya, bahasa kita itu. Orang tuh kalau udah yakin dengan obat ini, belum minum obat aja udah sembuh. Atau ibu dan anak-anak, suami juga kalau berobat itu ke dokter fulan. Sembuh tuh. Makanya kalau sakit udah bawa ke dokter dia aja. Baru nyampe ya Bu ya. Kok enakan badannya ya, nggak usah apa ya, tuh kan, apa sih namanya, apa nama bahasa kita Bu, belum diobatin udah, ya sugesti, sugesti, udah ngantri gak jadi lagi, itu ya, kan kesel yang ini, iya, dan seterusnya, baik, yang keempat, yang terakhir ini Bu, dalil mengenai haramnya nusyrok dengan sihir. Ya. Selain melazimkan tadi yang di nomor 2, melazimkan untuk membenarkan, mengharuskan untuk membenarkan si dukun itu perkataannya. Begitu juga yang keempat, seseorang yang melakukan pengobatan sihir dengan sihir, dia melazimkan untuk memberi tempat praktek orang yang sang penyihir itu, melazimkan untuk membukakan praktek, tempat untuk praktek, tempat untuk mengobati gitu ya. Iya, kan kita nggak boleh memberikan fasilitas untuk mereka orang-orang ini. Jangankan berobat, memfasilitas itu nggak boleh. Kalau ibu kita menyembuhkan sihir dengan sihir, si tukang sihirnya diundang, kita kasih tempat, bukan ibu? Dikasih tempat untuk mengobati, dan itu nggak boleh. Ini namanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini namanya tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kan nggak boleh kata Allah kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan. Ya. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nggak boleh. Ini udah jelas tuang sihir dikasih tempat. Nggak boleh. Bahkan pembahasan bab-bab sebelumnya, tukang sihir itu
itu bisa juga nih dihukumi murtad. Kalau betul-betul dia memang tukang sihir beneran dan mengingkari, ya itu udah termasuk murtad. Kalau udah murtad jadi imam sholat nggak boleh. Ada beberapa masjid yang kalau imamnya dukun, ibu ya. Iya, ini masya Allah ibu. Baik, itu dalil-dalil yang menjadi dalil hukumnya itu haram. Nusyrah dengan sihir haram, itu dalilnya di antara itu demikian. Baik, kemudian bagaimana pendapat yang kedua? Dalil atau hukumnya boleh katanya. Nusyrah menyembuhkan sihir dengan sihir, sebagian menyatakan boleh. Ya. Dalilnya apa? Mereka dalilnya yang membolehkan adalah, tapi ini harus selesai nih Bu, jangan sampai nanti berarti boleh ada yang mengharamkan, nanti ada yang pendapat yang terkuat. Dalil pertama adalah menyembuhkan dengan tuang sihir, ya sihir dengan sihir itu merupakan darurat, merupakan perbuatan darurat katanya. Yang satu kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, hal ini sebagaimana dibolehkan memakan bangkai, memakan daging babi dalam kondisi darurat itu boleh. Misalkan dalam kekeringan, ya tidak ada makanan satupun, dapetin apa? Bangkai tikus. Daripada meninggal lebih baik makan bangkai tikus. Paling sedih. Ini dalilnya bahwa apa? Kondisi darurat itu membolehkan yang dilarang. Tapi nanti ada bantahannya ibu-ibu. Apakah ini termasuk darurat? Menyembuhkan sihir dengan sihir lagi, apakah darurat? Apakah memang tidak ada cara penyembuhan yang lain yang lebih syar'i? Kan begitu. Yang disebut darurat itu ibu, setahu ibu, sepahaman kita ibu, yang namanya darurat itu apa? Ya darurat itu ya maksudnya kalau tidak dilakukan ini tidak ada pilihan lain. Begitu ibu ya. Saya contohin nih ya, contohin. Ya kayak tadi pas kekeringan, apa punya lagi kelaparan apa-apa gitu misalkan. Dan kemudian tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kecuali makanan ini. Dan kita pahami makanan ini termasuk haram. Diharamkan. Maka kalau tidak ada, kalau nggak makan lain itu jadi meninggal misalkan. Maka mungkin inilah yang disebut dengan darurat. Tapi kalau memang misalkan masih ada opsi-opsi yang lain, bukan namanya darurat. Tapi kadang kita itu memudah-mudahkan darurat. Kadang-kadang bilang darurat ah. Ibu lagi puasa. Ya, puasa. Awalnya mah kuat. Lama-lama, karena mungkin ibu belanja seharian ya. Di Tanah Abang misal ya gitu ya. Pulang-pulang 1:30, udah lagi panas-panasnya kan. Kata ibu, darurat nih gitu. Minumlah ibu. Kecuali mungkin ibu langsung pingsan, dibawa ke rumah sakit. Kata dokternya harus ada asupan makanan. Kalau tidak ada asupan makanan dan minuman, maka orang ini akan meninggal. Misal tuh, itu namanya darurat. Kalau masih jalan aja bisa. Hah? Ya kan? Masih jalan aja bisa bilang darurat. Beli es gitu ya. Tapi kalau baru satu teguk udah nyesel. Aduh, nyesel saya. Iya, kadang itu memang nggak bisa nahan sabar. Ini dalil yang pertama ya, tapi nanti kita jelaskan. Dalil yang kedua, kisah Aisyah ketika terkena sihir. Jadi bukan hanya Nabi SAW yang pernah terkena sihir. Ibunda Aisyah juga pernah terkena sihir. Disihir oleh siapa ibu?
oleh budaknya sendiri, subhanallah ya. Disihir oleh budaknya, budak milik. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu memiliki budak namanya budak mudabbar. Ya, saya kayaknya pernah disinggung. Budak mudabbar itu adalah budak yang bisa merdeka jika majikannya itu meninggal. Jadi kalau majikannya meninggal, itu dengan sendirinya budak ini merdeka gitu. Maka budak ini ingin cepat bebas, pengen cepat merdeka. Maka caranya apa? Mensihir majikannya. Iya. Jadi setelah disihir itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu sakit, Ibu, sakit. Setelah itu saudara-saudaranya Aisyah, saudara-saudaranya Aisyah. Emang Aisyah punya saudara? Ibu tahu siapa saudara-saudaranya Aisyah, Ibu? Banyak. Aisyah putri siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ibu Bakar As-Siddiq itu punya istri berapa? Nggak tahu ya. Istri lebih dari satu kan? Nah, satu bapak beda ibu. Dengan Asma binti Abi Bakar, pernah dengar kan Asma? Itu satu bapak, lain ibu. Ada saudara laki-lakinya? Ada, namanya Abdurrahman. Yang mengantar Ibunda Aisyah ketika haid dalam pelaksanaan haji, kan waktu Nabi SAW berhaji, Ibunda Aisyah itu kan datang bulan, menangis. Ditanya oleh Nabi kan, kenapa menangis? Iri dengan orang-orang Madinah ketika nanti pulang membawa pahala haji, sedangkan beliau waktu itu haid. Maka beliau ditunggu haidnya, setelah selesai waktu haidnya suci, kemudian Ibunda Aisyah mengambil mikot ke daerah mana? Daerah Tanaim namanya. Daerah Jirona ya. Jirona, Tanaim. Yang masjidnya itu sekarang dinamakan dengan Masjid Aisyah, itu tanah halal. Beliau ya, Ibunda Aisyah itu pergi ke sana ditemani oleh siapa? Oleh saudara laki-lakinya Abdurrahman. Nah, oleh saudara-saudaranya itu bertemu dengan seorang dari Sindi. Seorang dari Sindi itu dari apa ya? India lah, Pakistan. Jadi dipertemukan. Kemudian menceritakan tentang kondisi Aisyah. Jadi saudara-saudara itu bertemu dengan Sindi ya mungkin kayak orang pinter lah, orang India atau Pakistan. Terus bercerita tentang kondisi Aisyah. Maka orang Sindi mengatakan begini, bahwa wanita yang diceritakan itu, maksudnya Aisyah, itu sedang tersihir. Tersihir. Dan yang menyihirnya, kata Sindi ini, itu adalah budaknya sendiri. Dikasih tahu oleh siapa? Oleh Sindi. Maka Ibunda Aisyah memanggil budaknya dan mengatakan atau bertanya, kamu yang nyihir saya? Kata budaknya, iya. Ditanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Budak itu menjawab, aku ingin segera bebas. Karena memang tadi budak itu budak mudabbar. Artinya kalau majikannya meninggal, dia bisa bebas. Maka setelah itu Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Terus budaknya diapain? Dijual. Budak tuh udah kayak HP. Mau dilempar. Tapi yang lempar anak bukan ibu ya.
Iya benar, budak tuh begitu. Tapi bukan budak Garut ya. Bukan budak orang Sunda. Ini budak apa? Budak sana, budak betul-betul lebih dari pembantu. Dijual kepada apa ibu? Kepada orang lain. Ya. Jadi dijual kepada orang Arab Badui. Kenapa dijual ke orang Arab Badui? Orang Arab Badui itu biasanya kasar sama budaknya. Dia tahu rasa kali gitu ibu ya. Jadi bukan dia. Nah, sisi pendalilnya yang mana? Gini bu nih. Setelah kejadian itu, tadi berdoa kepada Allah minta kesembuhan dan kesembuhannya. Kemudian suatu hari Aisyah bermimpi bahwa dia disuruh mandi dengan air dari tiga sumur. Maka akhirnya Aisyah mandi dengan air dari 3 sumur tersebut dan akhirnya sembuh. Nah, dari kisah ini ibu, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengingkari perkataan Cindy. Saya ulang. Dari cerita ini kan dalil bolehnya sihir nusroh dengan sihir dengan sihir. Nusroh menyembuhkan sihir dengan sihir. Ini dalil bolehnya. Dari mana sisi pendalilannya? Dari kisah ini Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengingkari perkataan orang Sindi tersebut. Sedang orang Sindi ini adalah tukang sihir. Benar nggak bu? Yang tadi di awal yang mengharamkan itu kan berarti kita melazimkan, mengiyakan. Ini Aisyah justru tidak menolak. Tidak menolak atau tidak menerima apa yang dikatakan oleh Cindy tersebut. Padahal Cindy itu adalah penyihir. Sedangkan Cindy itu adalah tukang sihir. Yang mengetahui bahwa yang menyihir Aisyah, ibunda Aisyah adalah budaknya. Kan orang seperti ini biasanya tukang sihir. Kalau bilang begitu, kamu lagi disihir. Yang nyihir itu dia. Dia tahu dari mana? Kalau bukan orang penyihir, dia tukang penyihir. Sementara ibu-ibu, tidak ada orang yang memberitahukan hal tersebut kepadanya kecuali Cindy ini. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha memanggil budaknya, bertanya, apakah kamu yang menyihir saya? Kenapa kamu menyihir saya? Itu kan dari info dari siapa ibu? Dari si Cindy ini, yang si Cindy ini adalah tukang artinya dari kisah ini, ibunda Aisyah tidak menolak omongan atau perkataan tukang sihir si Cindy ini. Sedangkan tidak ada satupun yang memberitahukan sebelumnya. Maka dari kisah ini dibenarkanlah perkataan tukang sihir ini. Nah ini dalil yang membolehkan untuk apa? Nusroh dengan sihir. Tapi wallahu alam bisawab ibu-ibu. Dari 2 pendapat di atas, boleh yang haram atau yang tidak boleh, yang boleh, yang mubah, itu pendapat yang pertama bahwa nusroh menyembuhkan sihir dengan sihir pula, maka pendapat yang paling kuat adalah haram. Apa pendapatnya ibu? Haram. Alasannya apa ibu? Alasannya dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mengharamkan itu tentu lebih kuat. Ya, lebih kuat. Di antaranya apa? Di antaranya dalil yang pertama yang kita bahas ketika Nabi ditanya tentang su'ilaan aninusroh, ditanya tentang hukum nusroh, Nabi SAW menjawab, hiya min amali syaitan. Ini ibu, jadi yang paling kuat adalah haram karena dalil-dalilnya kuat. Ya, dalil-dalilnya yang kuat. Baik, yang terakhir ibu.
Apa yang kita lakukan jika terkena sihir? Apa yang kita lakukan jika terkena sihir? Nah, ini mungkin yang terakhir. Tentu jawabannya ibu sudah tahu sebenarnya. Namun kita bahas satu persatu insyaallah. Cukup insyaallah ya. Yang pertama adalah ibu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu. Dalilnya apa? Ya tadi kisah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau tahu bahwa beliau sedang disihir, maka beliau mengendahkan kedua tangannya ke langit dan meminta pesembuhan kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang pertama ibu yang dilakukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan pendapat para ulama ibu, hal yang paling utama sebelum diruqyah itu berdoa dulu. Jadi jangan buru-buru ruqyah, itu ibu ya. Diruqyah aja udah gitu. Jangan. Kita dulu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan pengobatan-pengobatan yang syar'i selain berdoa. Ikhtiar nih, Bu. Melakukan pengobatan-pengobatan yang syar'i, pengobatan sihir yang syar'i. Contohnya apa? Diruq ya, baru diruk ya ibu. Ya, seperti seorang yang terkena sengatan kalajengking. Tahu kalajengking, Bu? Kalau ibu bilang ini nggak ada hubungannya sama baca Quran gitu ya. Tapi pernah ada riwayat yang menyatakan demikian. Terserang kalajengking, bacain surah Al-Fatihah. Iya. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasilah yang baik, wasilah yang benar, dengan berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, sembuh insyaallah. Sembuh. Iya, dengan demikian. Kemudian dibacakan surat-surat yang pendek, surat Muawwidzatain. Apa surat Muawwidzatain? Surat An-Nas dan Al-Falaq. Hafal kan, Bu? Oh, udah di luar kepala saya, Ustaz. Coba bacaannya dengan diresapi. Jangan ulang untuk berobin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasallam. Cuma enggak diresapi. Baca, karena itu dua surat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau surat-surat yang lebih panjang. Surat Al-Baqarah. Ya, diruqyah. Yang diruqyah bukan hanya ibunya doang, rumahnya juga diruqyah sekalian ya. Maksudnya apa? Dibacain Al-Quran. Tadi dalil yang di awal saya bacakan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi al-Quran yafiru syaitun aw kama qala. Bahwa rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya itu Al-Quran, maka setan akan lari, akan keluar. Maka itu pun cara meruqyah. Bagaimana kondisi-kondisi ini? Dan hindari hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Apa ibu? Musik. Ya, musik jangan diperdengarkan di rumah ibu. Bisa-bisa setan pada bukan lari, pada ngumpul. Dengerin ya. Jangan. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh berkah, dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai, dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Tuh ibu. Jadi kalau kita ingin tidak disihir, tidak orang mencihir kita tuh mental, hebat nih ibu. Karena apa? Bukan hebat,
Karena sering membaca surat Al-Baqarah. Iya ibu. Bacalah oleh karena Al-Quran surah Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokah. Membacanya adalah berkah. Tidak membacanya menyebabkan penyesalan. Dan pembacanya, sang qori'nya ini tidak dapat dikuasai dan dikalahkan oleh tukang-tukang batil, tukang-tukang sihir. Bisa ibu kita. Dalam ayat lain yang disebutkan ini, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Iya ibu ya, bacakan Al-Quran. Rumahnya mah biasa gitu ya. Tapi rumah yang hebat. Atau dengan membacakan ayat-ayat yang lain yang memang sering dibacakan kepada orang yang ini. Kalau memang sendiri tidak bisa meruqyah, memang bisa diruqyah oleh orang lain. Tapi memang kriteria orang meruqyah itu ada ibu ya. Harus orang-orang yang apa? Orang-orang yang yakin. Iya. Orang nggak yakin ngapain diruqyah? Nanti malah nggak sembuh-sembuh. Yakin, alal yakin bahwa ruqyah itu merupakan wasilah bagi semua orang yang sakit, bahwa orang yang sakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ruqyah tadi sampaikan tidak hanya diperuntukkan untuk gangguan-gangguan jin, tapi bisa juga digunakan untuk penyakit-penyakit yang lain. Penyakit mata, penyakit apa saja ketika ibu sakit, maka coba lakukan yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan melakukan ruqyah. Dan dengan pengobatan-pengobatan sihir yang lain yang dibolehkan dengan cara apa tadi? Misalkan dengan obat-obatan yang memang herbal dan seterusnya yang itu dibolehkan juga. Maka yang paling terakhir, kandungan bab ini yang sudah kita pelajari, alhamdulillah, larangan terhadap nusyroh yang syirik. Ya, itu yang pertama, larangan melakukan nusyroh kesyirikan. Yang kedua, perbedaan antara nusyroh yang dibolehkan dengan nusyroh yang dilarang. Tadi kita sudah sebutkan, ya, dengan dalil yang ada. Insyaallah ta'ala kita akan bisa mengambil ibrah dari pelajaran yang kita sudah pelajari bersama-sama. Baik, demikian ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, kita cukupkan dan memang kita sudah selesai di bab ke-7, ya. Masyaallah. Jazakallah khair Bu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan di bab ke-28 mengenai tatayyur. Mengenai tatayyur, ya. Baik, Allah alam. Baik, sisa waktu kurang lebih lumayan, bisa 10 menitan. Ada pertanyaan dari ibu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Mudah-mudahan ibu-ibu semua juga, ya, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apabila jatuh, apakah boleh? Apabila jatuh ibu ya, apabila boleh kita datang ke dukun atau ahli patah tulang, karena pengobatannya diurut dengan jampi-jampi seperti Pak Ustadz. Masya Allah ya. Baik ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Jawa tuh ada dukun bayi ya. Dukun yang boleh itu ya. Jadi sebenarnya gini, nama dukun itu, ya,
nama sebuah nama ya, termasuk dukun, ustadz, kiai, apa aja. Kalau memang hakikatnya itu memang apa yang dilakukan oleh dukun, maka itu juga dinamakan dukun. Sekalipun maaf pakai peci, pakai sorupan, pakai gamis, ya kemana-mana pakai tasbih, kayaknya lisannya tuh selalu subhanallah, subhanallah, kayak gitu ya. Tapi kalau lagi nyembuhin orang, gitu ya. Itu syarat-syaratnya juga mensyarati hal-hal yang aneh. Ya, cari kelapa muda yang warna kuning. Ya. Metiknya jam 12 malam. Jangan ada yang tahu. Bukan pohon punya kamu. Ini kan namanya persyaratan apa? Persyaratan syaitan itu ya. Walaupun demikian, stylenya seperti apa, kalau memang itu hakikatnya sama dengan apa yang dilakukan oleh dukun, maka itu dukun. Nah, berkenan dengan tukang urut, ibu ya, tukang urut, wallahu a'lam bishawab. Kalau tukang urutnya pas waktu pertama bismillah, maka itu yang diperlukan justru. Ya, mengurut itu bismillah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan nyata, ibu ya, dengan nyata ibu pernah lihat sendiri, misalkan nganter siapa, kok ritual-ritualnya ritual-ritual kayak dukun, jangan bilang darurat ya, tukang urut banyak loh ya. Jangan bilang darurat Ustaz, jangan, itu kan tukang urut banyak. Jadi kalau memang betul itu melakukan hal-hal yang memang tentang yang berbau-bau ke sana, maka nggak boleh. Tapi kalau benar ya ibu ya, tapi kalau pertamanya pas waktu mau ini bismillah, insya Allah itu syar'i ibu ya. Gitu. Dan ini kebetulan tentang tukang urut nih. Tukang urut juga harus melihat ibu, lihat orang yang menjaga aurat juga. Ketika ngurut tuh yang mega aurat itu dijaga oleh dia. Kan ada tukang urut tuh yang kalau ngurut tuh sampai ke dalam-dalam gitu kan. Ada nggak? Ada. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan juga walaupun sesama perempuan, ibu ya. Iya. Itu ada kekhawatiran. Maka memang saya pernah baca ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ibu kita itu termasuk laki-laki juga urut. Satu, itu tadi cari orang yang memang syar'i, betul-betul memang menguasai ilmu urut. Jadi jangan asal begitu ya. Kalau yang penting bisa urut, diinjak-injak, ibu diputar-putar kepalanya, udah gimana? Karena dulu ketika SMA dulu ya, ada guru olahraga saya tuh. Kalau apa sih Bu? Kalau ininya nih kepalanya dikrek gitu ya. Itu nggak boleh katanya. Nah, coba ada tukang cukur. Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi cari tukang urut yang memang beliaunya tuh memang bisa mengilmui gitu. Jangan coba-coba. Apalagi udah bagian-bagian yang sensitif, perut misalkan, diulek-ulek sama dia ya. Pakai apa? Pakai ulekan ya. Ya akhirnya apa? Bukannya jadi sembuh, tapi malah tambah sakit. Ini kok urut sama dia bukannya tambah sembuh malah tambah itu. Ketika dokter bilang, ini Pak, Bu, ini perut ibu tuh ulek-ulek ya. Akhirnya gitu. Itu yang pertama ya, cari orang yang memang bidangnya. Dua, cari tempat yang apa ya namanya ya, yang syar'i lah. Syar'i di sini gini, kalau ibu lagi diurut, tempatnya memang terpisah. Urut laki-laki perempuan di situ lagi mana? Ibu ya, jangan. Tiga, cari urut sesama jenis. Ya, cari urut yang sama. Nah, ibu-ibu diurut sama bapak-bapak. Jangan, kebalikan juga. Bapak-bapak diurut sama ibu-ibu. Yang terjadi bukan diurut, ngobrol. Ya kan?
Jangan dihindari. Iya. Termasuk maaf ya, ibu mencarikan nyari alternatif pijit apa-apa itu jangan. Termasuk dokter pun kalau bagusnya nih, ya cari ibu. Kalau ibu sakit, cari dokter yang ini bukan apa-apa. Nanti kan, ya kadang-kadang hal-hal yang memang sensitif kan kita tidak bisa nolak. Udah datang masa nggak mau diperiksa kan begitu. Ya kemudian nih usahakan ini tulisan itu ya, usahakan orangnya satu aja. Jangan ganti-ganti. Kadang di sana, kadang di sana. Jangan kata tulisan itu ya. Jadi kalau udah diurus sama satu orang, kecuali orang ini udzur nggak bisa atau meninggal, mungkin bisa cari yang lain. Coba-coba, urus coba-coba. Aku coba di sana deh, enak nggak? Kalau enak terus, kalau enggak, ya, gitu. Ya, apalagi kriteria yang tadi saya sebutkan nggak ada, tempatnya campur baur, ya ibu diurut oleh laki-laki, ya yang ngurut ya nggak tahu tentang aurat, ya dan seterusnya maka ini bukan jadi sembuh, makan kambuh, bukan sembuh tapi makin kambuh. Ibu tidak akan sembuh jadinya seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, kalau memang yang ditanyakan adalah ini, mudah-mudahan jawabannya betul dan tidak salah ya. Baik, kalau tidak ada lagi, maka saya akan cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan ibu-ibu yang memberikan waktu buat saya yang seharusnya kalau minggu keempat aneh nggak bisa. Dan sekaligus saya memohon doa kepada dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ya pemberangkatan kami yang kesekian kalinya ini mengantar, mendampingi jamaah yang insya Allah pada tanggal 17 bulan November ini ya selesai terbang ke Saudi lagi. Dan bahkan ini paketnya paket yang lama ibu, paket 13 hari. Di Madinah 6 hari, di Mekah 6 hari. Subhanallah ibu ya, 5 hari sama 6 hari. Ya, mudah-mudahan dilancarkan ya mudah-mudahan ibu ya, dan saya juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua yang belum dan yang sudah diberi kesempatan kembali untuk bisa menginjakkan kedua kaki ke tanah suci dan bisa bergabung dengan saya. Amin ya. Iya, jadi dibimbing oleh wonge dewek katanya ya, seperti itu. Baik, demikian ibu-ibu, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala.